Iya. Oke. Ya, kenapa tidak ke Istanbul? Nah, ini menarik. Karena pertama, secara spiritual, Hijaz, yakni Mekah dan Madinah, itu masih menjadi secara hierarkis posisinya paling tinggi ketimbang secara politis kekhilafahan. Jadi dengan pertimbangan itu, Sultan Abdul Mafakhir itu mengirimkan utusan ke Mekah. Jadi secara resmi agar diberikan gelar sultan langsung dari Mekah. Dan next. Ya. Dan akhirnya Banten saat itu diberikanlah gelar sultan oleh Syarif Mekah saat itu. Tidak hanya sultan, tapi putra mahkota juga mendapatkan gelar dari Syarif Mekah yang bergelar Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Jadi dalam konstitusi Kesultanan Banten saat itu ada Sultan Agung dan juga ada Sultan Anom. Nah, Sultan Agung otoritas kekuasaannya itu di dalam negeri, dan Sultan Anom atau Sultan Muda itu biasanya hubungan luar negeri. Nah, Syarif Mekah saat itu tidak hanya memberikan gelar sultan, yakni Sultan Abdul Mafakhir dan juga Sultan Abdul Ma'ali, tapi juga memberikan bendera Nabi Ibrahim, tapak Rasulullah, penutup makam Nabi, dan juga kiswah Ka'bah. Ditambah juga Banten mendapatkan legitimasi dari Syarif Mekah untuk melantik sultan-sultan di Nusantara. Nah, ini menarik ini. Dan yang ketiga, Banten diperintahkan oleh Syarif Mekah untuk melakukan arak-arakan bendera Nabi Ibrahim dan bendera Rasulullah untuk diarak ke seliling negeri di setiap hari kelahiran Rasulullah. Dan itulah terjadi tradisi Muludan pertama kali di Nusantara yang secara resmi menjadi agenda resmi negara. Jadi yang mula-mula menjalankan tradisi Muludan itu adalah Kesultanan Banten atas perintah dari Syarif Mekah. Ya. Dan Kesultanan Banten adalah kesultanan yang pertama membuat kebun raya dan juga kebun binatang yang sangat besar saat itu. Next. Ya. Nah, di tahun yang sama didapati terjadi rivalitas dengan Mataram. Jadi ibaratnya kalau Husain Hadiningrat menyebut dalam bukunya itu seperti ada dua matahari kembar di Pulau Jawa, yakni di Mataram Sultan Agung dan juga di Banten Sultan Abdul Mafakhir, dan juga bergelar sebagai Sultan Agung. Jadi Banten itu memiliki dua orang yang bergelar Sultan Agung. Pertama Sultan Agung Abdul Mafakhir, Mahmud Abdul Qadir, yang kedua adalah Sultan Agung Asa. Ya. Nah, di tahun 1624 tadi seperti saya sebutkan bahwa Sultan Agung Mataram itu berhasil menaklukkan Madura. Kemudian tahun 1625 menaklukkan Tegal dan Cirebon yang padahal masih memiliki kerabatan dengan Banten. Karena Kesultanan Banten mendapatkan lebih dulu gelar sultan dari Syarif Mekah, jadi susunan Mataram ini merasa kecolongan. Ya, keduluan. Karena seharusnya dialah yang pertama kali mendapatkan gelar sultan. Tapi karena kecolongan dari Sultan Banten, yang mana Sultan Banten, Sultan Abu Fakir, memiliki kecerdasan geopolitis saat itu. Jadi untuk mendapatkan dukungan dunia internasional, ya, yang yaitu adalah negeri Hijaz dan juga kekhilafahan. Jadi Banten secara tidak langsung menjadi satu entitas politik yang diakui kedaulatannya oleh bangsa-bangsa besar di dunia dan juga negara superpower khalifah. Nah, ini menarik. Jadi sungguh luar biasa pandangan geopolitis Sultan Abdul Mafakhir saat itu.
Sehingganya Banten menjadi satu wilayah yang gagal ditaklukkan oleh Mataram. Padahal Cirebon yang sudah ditaklukkan oleh Mataram itu sempat menjadi proksi oleh Mataram untuk meminta Banten agar tunduk kepada Mataram. Dan kemudian secara eksplisit ditulis dalam naskah kuno sejarah Banten itu, kata Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, daripada Banten takluk kepada Mataram, lebih baik Banten hancur. Karena Banten hanya takluk pada Syarif Zaid, Syarif Mekah. Nah, ini menarik. Jadi kita tidak melihatnya dengan kacamata hitam dan putih ya. Kok kenapa ini sama-sama Kesultanan Islam kok saling tempur? Ya bukan begitu. Tapi kita melihat bagaimana perlombaan atau fastabiqul khairat dalam memberikan pengaruh yang secara politis ingin menguasai seluruh Pulau Jawa gitu. Akhirnya di tahun 1641 atau 3 tahun sesudahnya, Susuhunan Mataram mendapatkan gelar karena akhirnya Mataram mengirimkan utusan ke Mekah, yang mana gelarnya itu yang sering disebut oleh Ustadz Salim Afillah sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al-Matarani. Ya, padahal 3 tahun atau jauh sebelum Mataram mendapatkan legitimasi gelar Sultan dari Syarif Mekah, Bantenlah yang lebih awal mendapatkan gelar. Kemudian ada pertanyaan, mengapa Banten dengan mudah diterima oleh Syarif Mekah, bahkan Khalifah? Karena tadi, pertama adalah hubungan nasab. Nasab dari Kesultanan Banten, pendiri Kesultanan Banten atau yang sedang bertahta di Kesultanan Banten, yakni Sultan Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, adalah zuriat Rasul. Iya, zuriat Rasul. Dan yang kedua adalah hubungan sanad keilmuan, yang mana Qadi atau Mufti Agung Kesultanan Banten saat itu bernama Syekh Madani. Nah, Syekh Madani adalah juga murid dari Syekh Ahmad Al-Kushashi. Nah, Syekh Ahmad Al-Kushashi saat itu adalah Syekhul Islam dunia saat itu di tahun 1600-an, yang sangat memberikan pengaruh terhadap dunia saat itu. Sehingganya Sultan Banten yang memiliki keistimewaan baik dari sisi sanad keilmuan maupun nasab biologis, akhirnya dengan mudah Syarif Mekah saat itu memberikan legitimasi Sultan. Bahkan menurut catatan salah satu orientalis dari Australia, ya saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwa terjadi goncangan di Mekah saat itu karena Syarif Mekah memberikan panji Rasulullah dan panji Nabi Ibrahim yang merupakan simbol dari kekuasaan khalifah. Ini menarik. Oke, next. Ya, next. Ya. Dan masa kemasan kemudian berlanjut di era Sultan Ageng Tirtayasa sampai 1682. Mesti kita ingat bahwa sampai tahun 1682 seluruh kesultanan di Nusantara saat itu hampir sudah didominasi oleh bangsa Barat, yakni Malaka sudah jatuh di tangan Portugis, kemudian Selat Makassar sudah dikuasai oleh Spanyol, kemudian di timur atau di Jawa Timur bahkan itu Belanda sudah berkuasa, karena di eranya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung Mataram sudah meninggal, dilanjutkan oleh Sultan Amangkurat I dan II, yang mana Sultan Amangkurat itu seperti kita ketahui beliau melakukan kerjasama dengan VOC Belanda. Ya, meskipun akhirnya kemudian seluruh kesultanan itu jatuh di bawah subordinasi
korporasi VOC Belanda. Tapi ini menjadi poin yang menarik, bahwa sampai tahun 1682 Kesultanan Banten menjadi satu-satunya kesultanan yang memiliki superioritas di hadapan bangsa Barat. Bahkan dalam catatan dari Profesor Titi Pujiastuti di dalam bukunya itu Naskah Sejarah Banten menyebutkan bahwa duta besar Prancis, Denmark, Inggris itu mesti menunggu waiting list-nya itu 2-3 bulan untuk bertemu Raja Banten, bayangkan. Kemudian hadiah-hadiah yang diberikan kepada Sultan Banten itu sangat gemilau atau sangat berharga sekali. Umpamanya duta besar dari Prancis itu memberikan satu senjata api yang bertatakan dengan berlian yang sangat berharga. Ya. Jadi superioritas Kesultanan Banten di hadapan bangsa Barat betul-betul terasa. Setidaknya kita suku bangsa di Nusantara tidak inferior di hadapan Barat, bahkan pernah superior. Bahkan di tahun 1670-an, saat itu armada laut Prancis dan Denmark kekurangan uang sampai berhutang kepada Kesultanan Banten. Bayangkan, saking besar dan juga kayanya Kesultanan Banten, bangsa Barat boleh jadi secara subjektif saya katakan satu-satunya kesultanan yang memberikan hutang kepada bangsa Barat ialah Kesultanan Banten. Itu menarik sekali. Oke, next. Mungkin 5 menit lagi ya. Ya, next. Terakhir. Karena waktunya sudah habis ya. Next. Terus. Next. Ya. Nah, oke. Sampai pada tradisi Ramadan ya. Tadi di awal saya menyebut bahwa adat di Banten itu merujuk pada syariat. Ini karena waktu sudah habis, sebentar saja. Jadi tradisi Ramadan yang ada di Kesultanan Banten itu lebih identik pada pengamalan syariat. Umpamanya ziarah kubur, ya terlepas pro kontra di abad ini tentang ziarah kubur ya. Masyarakat Banten secara khusus adalah masyarakat yang secara kultural Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tradisinya itu sudah mengakar sejak lahirnya Kesultanan Banten. Jadi pada awal Ramadan, masyarakat Banten identik dengan melakukan ziarah kubur ke orang tua. Ya, bukan ziarah kubur ke makam keramat ya, itu beda lagi ya. Ke makam orang tua. Kemudian di malam ke-15 itu ada tradisi mupat namanya, atau makan ketupat. Ya, makan ketupat malam 15. Kemudian next. Ya. Kemudian juga tradisi nuzulul Quran, mengintai malam Lailatul Qadar di setiap malam ganjil ya. Biasanya sudah lewat malam 15, itu masyarakat Banten itu secara bersama-sama iktikaf di masjid untuk mengintai setiap malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Dan juga tradisi tadarusan. Ya, itu menjadi tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Banten. Di mana saya ingin menegaskan kembali bahwa tradisi Banten itu tidak terjadi dualistik ya, di mana umpamanya Sunda itu ada Sunda wiwitannya atau Jawa ada Kejawen gitu ya. Tapi kalau Banten tradisinya adalah tradisi Islam itu sendiri. Jadi tradisi yang diambil dalam perayaan-perayaan Islam. Bahkan dalam buku seperti yang dikutip oleh teman-teman student Rehlah, bahwa orang bangsa Belanda saat itu mendapati di hari raya masyarakat Banten itu berlomba-lomba untuk mengenakan pakaian baru.
Jadi pakaian baru itu tidak hanya sekarang, tapi juga oleh masyarakat Banten sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, di zaman Abul Mafakhir tahun 1650 itu terjadi satu kemalangan yang luar biasa. Karena di tahun 1650 saat itu Cirebon karena sebagai proksi dari Kesultanan Mataram itu melakukan peperangan terhadap Banten, yang mana hasilnya Cirebon kalah dan banyak berjatuhan korban yang terjadi di Tanara atau di Sungai Cibanten. Itu banjir darah di situ. Dan terjadi tepat pada saat bulan Ramadan, yang mana besoknya itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Dan itu menjadi pukulan yang sangat sedih sekali bagi Sultan Abu Fakir. Bukan pukulan karena Banten kalah, justru Banten menang. Banten menang menghalau aneksasi Mataram yang menggunakan proksi Cirebon. Sedihnya karena berjatuhannya saudara-saudaranya, sepupunya yang ada di Cirebon. Bahwa di hari raya ini Kesultanan itu berduka karena banyaknya korban dari Cirebon. Nah, itu satu peristiwa yang menyedihkan di bulan Ramadan. Next, terakhir. Ya, tidak hanya tradisi di Banten itu kulinernya juga yang khas di bulan Ramadan juga bermunculan ya, hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Seperti ketan bintul, apem gula aren, next. Ya. Next, cecer ya, jojorong ya. Itu adalah sebentuk tradisi kuliner yang mewarnai gegap gempitanya masyarakat Banten dalam mengisi hari-hari, baik menyambut bulan Ramadan di bulan Sya'ban dan juga mengisi bulan Ramadan dan juga nanti saat hari raya. Jadi hampir tidak dijumpai tradisi di Kesultanan Banten yang berwarna klenik. Ya, ini satu bentuk kehebatan menurut saya, karena adat di Banten itu berdasarkan pada syariat Islam. Syariat Islam yang kemudian menginspirasi lahirnya tradisi-tradisi yang ada di Banten. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Jemi Muswardi. Terima kasih Ustadz. Barangkali ada dari peserta yang ingin menambahkan atau atau ingin menyampaikan pendapat dan juga yang ingin bertanya. Kita buka kesempatan untuk 3 orang untuk menyampaikan pertanyaan, menyampaikan pendapat atau menanggapi dari yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Silakan, kita hanya menerima pertanyaan atau komentar dari peserta lewat voice ya, tidak lewat chat. Silakan, kan mungkin barangkali bisa reset dulu. Mungkin sambil menunggu tanggapan dari peserta atau pertanyaan dari peserta, saya pikir ini menarik Ustadz. Kebetulan saya berasal dari Minangkabau begitu ya. Jadi saya pikir Ustadz Jemi, Banten itu bagian dari Sunda begitu ya. Yang mana mohon maaf kita mengenal Sunda itu sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi. Itu ada Sunda Wiwitan begitu ya, yang notabene itu kan penghayat begitu ya Ustadz ya. Tidak bisa dikatakan Islam begitu, itu penghayat. Nah, itu kalau misalkan di Banten itu di bagian selatan, itu seperti Lebak gitu ya, itu kan masih banyak suku Baduy di sana. Itu apakah tidak termasuk ke dalam wilayah Kesultanan Banten dulu atau bagaimana? Ya. Secara geografis, Kesultanan Banten itu pernah menguasai Jawa Barat, kalau provinsi sekarang ya, seluruh Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, sebagian Bengkulu, Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Barat. Ya, itu secara geografis. Itu dari zamannya Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir sampai Sultan Ageng Tirtayasa, kurang lebih 112 tahun
Jadi 1 abad Kesultanan Banten pernah menguasai bisa dikatakan 1/4 dari luas Nusantara. Jadi sangat luas sekali. Nah, kemudian bangsa atau masyarakat yang ada di dalam area kekuasaan Kesultanan Banten, nah itu karena kesultanan itu mengadopsi syariat Islam, jadi masyarakat yang tidak beragama Islam itu tidak diganggu selama dia tidak mengganggu masyarakat Muslim. Karena dalam kaidahnya itu adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam struktur masyarakat inti Kesultanan Banten, yakni di istana, itu yang boleh tinggal di ibu kota hanyalah orang yang beragama Islam. Nah, ini menarik. Ada aturan yang mengatakan bahwa yang tinggal di dalam ibu kota itu adalah orang yang beragama Islam. Dan orang yang non-Islam, kita tidak boleh menyebut kata kafir ya, karena katanya kata kafir itu kasar ya. Bahkan menyebut kata non-Muslim non-Islam pun udah nggak boleh, Ustaz ya? Ya katakanlah orang kafir, orang kafir itu tidak boleh tinggal di ibu kota. Katakanlah orang-orang Cina yang beragama Hindu, Buddha, kemudian orang Bali, karena sangat kosmopolitnya Kesultanan Banten itu, bahkan penghayat yang ada di selatan Banten itu juga tidak diganggu. Yang mana yang sekarang diwakili oleh orang-orang Baduy, ya, yang tadi Sunda Wiwitan, orang Baduy ya, dia tidak bisa disebut sebagai Hindu Buddha karena Sunda Wiwitan itu secara teologis Tuhannya itu adalah Sang Hyang, ya, Sang Hyang bukan nama-nama dewa atau ya nama-nama dewa Hindu dan Buddha. Nah, ini menarik. Jadi apa yang ada fenomena keragaman beragama di Kesultanan Banten itu sudah ada. Jadi kalau kita bicara pluralistik agama itu sudah terbentuk di zaman Kesultanan Banten bahkan. Ya kalau kita tarik jauh ke zaman Rasulullah itu sudah pasti ya. Tapi di Nusantara itu sudah terbentuk pluralitas agama, toleransi beragama. Bukan pluralisme agama ya. Pluralitas agama. Dan itu Islam berada superior di hadapan yang lain gitu. Yang mana aturan tadi yang boleh tinggal di ibu kota hanyalah orang beragama Islam. Sehingganya di abad 16, abad ke-17 itu ada fenomena menarik, yakni bangsa barat saat itu VOC, baik EIC yang di Inggris ataupun Prancis, ya itu berlomba-lomba untuk masuk dalam agama Islam. Bahkan Gubernur Jenderal Belanda saat itu mengirimkan surat protes kepada Sultan Ageng Tirtayasa untuk menghentikan dakwah. Karena banyak orang VOC itu masuk Islam. Nah, ini menarik sekali. Kenapa masuk Islam? Karena melihat kehebatan Islam saat itu ya. Kehebatan Banten yang menjadi simbol Islam saat itu. Jadi Banten adalah Islam, tidak ada yang lain. Kalau di Jawa ada kejawaannya kan, kalau Sunda ada kesundaannya gitu. Kalau Banten ya Islam. Jadi karena kehebatan orang Islam, canggih-canggih, cerdas-cerdas, pintar-pintar, akhirnya bangsa Barat itu merasa inferior di hadapan Banten. Ini menarik. Inferior sekali di hadapan Banten saat itu. Sampai ngutang, minjem duit, sampai harus menunggu berbulan-bulan untuk ketemu Sultan. Bayangkan, inferiorisme kompleks saat itu orang Barat. Jadi kita bersyukur pernahlah menjadi orang hebat, dan itu insya Allah akan kembali lagi. Begitu. Udah Don. Terima kasih, Ustaz. Mungkin ada dari peserta yang ingin menambahkan atau yang ingin berkomentar atau yang ingin bertanya, monggo kita buka kesempatan. Sepertinya belum ada nih, Ustaz. Barangkali mungkin saya masih ingin menanggapi, Ustaz. Baik. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda, Ustaz. Kalau misalkan saya ingin sharing dengan yang ada di Minangkabau gitu ya, Ustaz ya. Mungkin Ustaz dari Sumatera begitu atau slide-nya bisa ditutup dulu udah. Slide-nya ditutup dulu aja udah. Oh, baik, siap.
Nah, ya. Mungkin Ustadz dari asli Banten atau mungkin dari Sumatera juga barangkali ya? Iya, iya, betul, betul, betul. Saya dari Pariaman. Oh, dari Pariaman, Masya Allah. Ya, ya berarti udah tahu ya saya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan kalau di Sumatera Barat itu ya, Sat, itu kan kalau orang Minang itu pasti Islam gitu ya. Jadi kalau yang di lingkup wilayah Minangkabau itu pasti Islam begitu ya. Ini Betul. seperti yang saya sampaikan tadi kan berbeda ya dengan yang di Banten begitu ya. Dan Banten kan masih ada warga atau warga negaranya gitu ya yang dibolehkan begitu menganut agama lain gitu selain dari Islam begitu. Ini apakah memang cocok tidak sih gitu loh, seperti yang saya sampaikan di awal tadi yang mengatakan bahwa adat bahasa syarak syarak di kitabullah itu di Banten gitu. Ini nggak sih gitu, Oh, nyambung nggak sih gitu loh. Padahal kan kita melihat tadi seperti yang saya sampaikan tadi masih ada loh gitu loh yang penghayat atau masih ada yang wiwitan gitu loh yang dibolehkan atau ya tinggal gitu di wilayah negara pada masa itu adalah Kesultanan Banten. Bagaimana, San? baik, baik, baik. Nah. Pertama, dalam level elit ya, yang identik dengan orang Banten itu adalah Islam. Tapi orang non-Islam yang tinggal di wilayah Banten, ya kita dalam kacamata tata negara ya, itu memang diberi kebebasan. Dan kita jangan lupa bahwa di Minangkabau sendiri, ketika Kesultanan Pagaruyung itu berkuasa, itu juga tidak 100% Islam. Karena area kekuasaan Kesultanan Pagaruyung itu Jambi sampai ke Bengkulu, juga ke Pulau Mentawai, yang kita ketahui, katakanlah di Jambi, itu juga masih banyak orang-orang yang tidak menganut agama Islam. Atau bahkan di Mentawai, itu tidak banyak juga yang tidak menganut agama Islam. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah superioritas Islam di hadapan orang non-Islam. Itu satu. Kemudian yang kedua, sistem politik yang berkuasa atau otoritas pemangku kebijakan yang paling tinggi saat itu adalah orang Islam. Jadi bahkan di zaman Rasulullah sendiri, Madinah itu masih ada orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi kita tidak bisa kemudian menyeragamkan seluruh teologi manusia, atau nggak bisa. Kalaupun bisa, harusnya dari zaman Rasulullah itu semua sudah beragama Islam. Tapi itulah kehebatan dan kecanggihannya sistem Islam, di mana keadilan Islam itu tidak memaksa orang untuk meyakini kebenaran agama kita. Meskipun agama kita adalah yang benar, ya, bukan yang paling benar ya. Karena agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam dan tidak ada agama yang lain. Karena dinullah adalah hanyalah agama Islam. Gitu. Jadi ini satu temuan yang menarik menurut saya yang mesti kita elaborasi lebih dalam lagi. Begitu udah. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali. Saya pikir ini udah penjelasan yang sangat gamblang gitu ya, mudah diterima. Dari tadi sebenarnya saya udah curiga, ini Ustadz Jemi kayak ini orang Sumatera ini. Dari logat gitu ya. Nah, makanya tadi saya tanya Ustadz, ternyata memang benar ya, kita dari Sumatera Barat. Ya ke ini Ustadz, teridentifikasi dari logat sama seperti saya juga gampang untuk mengidentifikasinya, walaupun saya udah cukup lama di Bandung. Mungkin ya, udah. teman Sedikit. ya, Banten dengan Minangkabau itu memiliki hubungan yang kuat. Karena tatkala Maulana Hasanuddin ingin menaklukkan Banten, saat itu Syarif Hidayatullah bersama Maulana Hasanuddin itu datang ke Minangkabau. Itu tertulis jelas di naskah kuno sejarah Banten udah. Bahwa Sultan Minangkabau saat itu memberikan keris kepada Syarif Hidayatullah dan anaknya Maulana Hasanuddin yang bernama keris Mundarang. Nah, keris ini kalau kita interpretasi itu bisa
maknanya dua. Pertama, Minangkabau mendukung penuh Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin untuk mendirikan Kesultanan Islam di ujung barat Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, Minangkabau memberikan bantuan militeristik dan juga pendanaan kepada Syarif Hidayatullah dan Maulana Hasanuddin untuk membangun kesultanan di ujung barat Pulau Jawa. Nah, jadi hubung kait Minangkabau dengan Kesultanan Banten itu sangat besar sekali. Dan ini tidak bisa dihilangkan dalam sejarah. Tapi harus dimunculkan kembali dalam sejarah. Karena orang banyak yang lupa. Makanya orang Minang dan Banten itu identik ya. Bahkan Presiden kedua Indonesia, yakni siapa? Prawira Negara, Syafruddin Prawira Negara, itu beliau simbol bersatunya penyatuan orang Banten dan orang Minang, di mana ibunya adalah orang Banten dan ayahnya adalah keturunan dari Raja Pagaruyung. Jadi ibunya adalah keturunan dari Kesultanan Banten dan ayahnya dari Sultan Pagaruyung. Itu sehingganya otoritas Syafruddin Prawira Negara itu diakui oleh seluruh bangsa karena kayak itu hubungan kaitnya itu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Barangkali itu saja yang disampaikan oleh Ustadz Jemi Ibnu Syardi, luar biasa. Saya merasa ada inilah chemistry lah dengan beliau ini. Di samping juga beliau menyampaikan materi yang saya betul-betul sangat ini ya excited lah gitu Bapak Ibu yang peserta webinar, dan beliau juga ternyata orang Sumatera Barat tepatnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ustaz, kita sudah di penghujung acara kita. Bapak Ibu peserta webinar, alhamdulillah ya. Tidak ada pertanyaan begitu, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Saya senang Ustaz sama ini tulisan-tulisan dari Ustadz Ardian Nusaini itu. Saya punya beberapa buku beliau. Beliau juga ulama cendekiawan yang sangat produktif untuk dalam menulis begitu ya. Mungkin kalau kata panitia kita cukupkan sampai dulu sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terkhusus kepada Ustadz Jemi dan kepada panitia. Sampai jumpa di webinar ke-93 di minggu depan. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan, dan maklum ini Zoom-nya juga tadi keluar gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Mangga. Terima kasih, Mbak. Izin langsung keluar ya. Iya, mangga Ustaz. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.